welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau cerita, sharing-sharing ke kalian tentang pengalaman aku merantau di Jakarta. Aku tuh pengen banget dari dulu merantau, dari zaman aku SMA. Kan aku SMA itu punya banyak temen yang jauh ya kan dari Banyuwangi, dan mereka tuh ngekos, dan kayaknya menurut aku kok seru ya ngekos itu. Aneh emang. Nah, jadi waktu kuliah pengen banget kuliah di luar kota, tapi aku nggak diizinin. Kenapa pengen merantau? Emang nggak mau deket sama keluarga. Ya gimana ya, bukannya aku nggak sayang sama keluarga aku gitu. Cuman menurut aku kalau aku hidup sendiri itu tantangannya tuh kayak besar gitu loh, kayak membuat aku berpikir gimana caranya aku tuh bisa hidup mandiri, gimana caranya aku tuh bisa menyusun visi dan misi hidup aku sendiri, menyelesaikan semua permasalahan hidup aku tanpa bergantung sama orang tua aku gitu kan. Dan menurut aku ini tuh sesuatu hal yang gimana ya ini tuh hidup gitu loh, kayak hidup itu ya kayak gini gitu. Nah kalau misalkan nggak ada masalah itu menurut aku nggak hidup, itu bukan kehidupan gitu. Menurut aku ini tuh yang membuat mental aku lebih terasah, yang membuat aku itu lebih berani gitu kan. Nggak gimana ya, cewek itu kan kebanyakan sekarang itu lenje menye gitu kan, dan aku nggak mau seperti itu. Aku tuh pengen jadi wanita karir, pengen sukses gitu kan. Dan sukses itu menurut aku bisa membiayai hidup aku sendiri tanpa aku harus minta-minta lagi ke orang tua. Itu sih menurut aku definisi sukses. Sukses itu nggak menyusahkan orang lain. Terus kebetulan banget aku waktu itu lolos tes CPNS dan ditempatkan langsung di Jakarta. Dan first time banget aku datang ke Jakarta itu kan aku naik kereta ya. Aku masih belum punya uang buat naik pesawat, jadi aku naik kereta dari Banyuwangi ke Jogja dulu, transit di stasiun Lempuyangan. Jadi dari Banyuwangi itu jam 6.45, nyampe stasiun Lempuyangan itu jam 8 kalau nggak salah. Nah, aku istirahat dulu, aku numpang di kosan adik aku. Kebetulan banget aku punya ponakan yang lagi kuliah di Jogja di UGM. Jadi aku numpang istirahat di sana. Besoknya aku naik kereta yang jam 3, tapi aku ketinggalan kereta karena macet parah di Jogja. Dan aku beli tiket lagi yang jam 6. Terus nyampe Jakartanya itu jam 5 subuh kalau nggak salah ya. Jadi perjalanan dari Banyuwangi ke Jakarta itu kan aku dari Banyuwangi itu jam 6.45, nyampe Jogja itu jam 8, total 11-12 jam lah ya. Terus dari Jogja ke Jakarta itu 6 jam, 6-7 jam. Jadi totalnya itu 23 seharian naik kereta. Setelah sampai Jakarta, aku langsung menuju ke kosan aku. Jadi sebelum aku di Jakarta itu aku udah nyari-nyari kosan di aplikasi Mami Kos. Sebenarnya aku dicariin sih, aku nggak punya aplikasinya. Aku dicariin temen aku yang sama-sama CPNS dan sama-sama ngekos di sana gitu. Dan setelah nyampe kosan, aku itu kan besoknya baru kerja, jadi satu hari itu aku jalan-jalan dulu tuh. Dan di Jakarta itu kayak apa ya, penduduknya tuh padat banget, rumah-rumahnya tuh kayak terlalu dempet sih menurut aku, nggak kayak di Banyuwangi gitu kan. Ketika aku jalan-jalan itu kan aku ngelihat iklan-iklan gede terpampang nyata, terus gedung-gedung tinggi gitu kan, kayak wow, finally gue merantau gitu, finally it's my dream. Katok banget. Nah terus aku kayak akhirnya gue merantau, gue nyampe di Jakarta, di ibu kota juga ya kan, gak nyangka gitu. Dan pertama kali aku datang ke Jakarta itu kan aku gak punya apa-apa, aku gak punya tabungan sama sekali. Dan karena begitu lulus aku langsung ikut tes CPNS dan langsung lolos gitu, jadi aku gak ada space waktu untuk menabung. Dan sebenarnya aku udah kerja, cuman kan aku di samping aku
kerja kan aku harus kuliah, aku harus mencukupi kebutuhan aku, selain mencukupi kebutuhan aku harus membayar kuliah gitu. Apalagi setelah wisuda itu kan biayanya itu nggak kecil ya guys, pasti butuh biaya banyak. Jadi pas aku ke Jakarta itu aku udah nggak punya apa-apa, jadi aku minjem duit dulu guys ke sana kemari. Kasian nggak? Dan aku tuh orangnya tahu diri banget ya guys, karena aku minjem jadi aku nggak hedon. Jadi kalau makan itu, aku dulu tuh kan masak ya, masak itu berasnya itu cukup 1 cup untuk 1 hari, kurang nggak kurang ya harus segitu gitu. Dan untuk lauknya aku beli di warung, budget aku tuh 10.000 per hari, jadi kurang nggak kurang ya harus segitu yang kamu konsumsi gitu guys. Sedih gak sih hidup gue dulu? Ya demi kehidupan yang lebih baik selanjutnya aku harus hemat ya. Kalau misalkan aku pengen makan enak, pengen nongki cantik ya aku harus puasa dong, tapi itu kan gak selamanya, cuma 3-4 bulan gitu, karena gaji aku dulu itu waktu CPNS masih 80%, jadi aku gak bisa ngapa-ngapain dan aku pengen segera melunasi hutang-hutang aku. Kalau suka duka, sukanya ya aku dapat pengalaman baru, aku dapat teman-teman baru ya kan, dan aku tuh suka ya di Jakarta tuh karena rame, karena banyak artis-artis. Aku tuh suka banget nonton konser ya kan, aku bisa nonton konser langsung, ketemu mereka langsung. Dan kalau dukanya ya pasti jauh dari keluarga. Dukanya itu kalau misalkan kita sakit gitu, itu kerasa banget guys. Jadi gini, aku tuh selalu kalau pindah ke tempat baru, aku tuh selalu disambut dengan sakit. Dan mungkin waktu itu kan aku seminggu di Jakarta itu aku bela negara dulu di Bogor, dan di Bogor itu aku ditempa banget, kayak ya gimana ya, bela negara itu kayak ya kayak tentara gitu kan ditempa. Jadi aku harus bangun pagi sebelum subuh, kemudian aku harus belajar sampai malam. Jadi setelah pulang dari Bogor itu aku sakit, cuman aku itu kan dibiasakan dari dulu kalau misalkan sakitnya cuman meriang-meriang aja, aku tetap melakukan aktivitas gitu, jadi aku tetap kerja. Cuman bedanya kalau misalkan kalau dulu itu aku sakit nyampe rumah itu ada keluarga, ada yang ngopeni lah istilahnya ya kan. Tapi kalau di tempat perantauan itu begitu pulang itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang masakin, nggak ada yang ngasih makan gitu ya, sebatang kara. Ya itu sih sedihnya. Terus dunia kerjanya gimana? Jadi kan menurut aku nggak bisa ya kalau di dunia kerja itu di satu perusahaan kamu bakalan dapet apa yang kamu mau. Kayak misalkan aku pengen dapet udah gaji gede, terus lingkungannya oke, bosnya juga oke, teman-temannya oke, pasti ada salah satu yang minus gitu, pasti ada salah satu kekurangan di situ. Dan kalau menurut aku, kalau kamu udah cocok sama kerjaan kamu, sama lingkungannya, sama bosnya, ya mencoba bertahan aja gitu, mencoba bertahan, kemudian berprestasi agar supaya cepat naik jabatan. Dan sampai dengan saat ini aku suka sih dengan kerjaan aku suka dengan lingkungan kerja aku. Jadi selama aku suka dengan apa yang aku kerjain dan bisa memenuhi kebutuhan hidup aku, ya tentunya nggak ada alasan buat aku untuk mengeluh gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang nggak bisa aku capai di kerjaan aku, ya aku cari itu di luar gitu. Kayak misalkan sama teman-teman kos aku gitu, main gitu kan. Dan aku mencoba hal-hal baru di luar kerjaan aku. Jadi itu menurut aku membuat seimbang antara kerjaan aku dengan kehidupan pribadi aku gitu. Itu menurut aku penting banget sih. Sekian video dari aku, semoga kalian suka. Gimana? Apakah teman-teman punya pengalaman kayak aku? Mungkin teman-teman di luar sana ada yang merantau juga di Jakarta atau di luar Jakarta. Suka dukanya seperti apa? Mungkin kalian bisa komen ya di video ini. Terima kasih.